Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan mengenai Chapter 2 Global E-Business and Collaboration. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniska Fahira dengan NIM 2052368. Teman saya Dava Elvira Realistiani dengan NIM 2052338 dan Intan Permata Winda Purba dengan NIM 2052341 dan teman saya Selvi Elvira 2052346. Yang pertama yaitu Organizational Chart Global E-Business and Collaboration. Sanofi Pasteur menyatakan organisasi mengandalkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan kompetitif. Sistem yang mendukung kolaborasi tim kerja menghasilkan dalam kemampuan organisasi berinovasi, mengeksekusi, menumbuhkan keuntungan, dan memberikan manfaat. Sanofi Pasteur merupakan perusahaan yang berkaitan inovasi yang terhambat dalam proses top-down, hierarkis karyawan dan manajer berbagai informasi secara bebas dan berinovasi. Perusahaan menjadi lebih inovatif dan hemat biaya, maka Sanofi memberi solusi efektif dan mengubah proses bisnis untuk penyebaran pengetahuan dan kolaboratif. Proses bisnis. Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan yang didukung oleh material, informasi, dan pengetahuan di antara peserta dalam proses bisnis. Organisasi ketika berkoordinasi dalam pengetahuan ataupun manajemen. Perusahaan menjadi sumber kekuatan kompetitif, perusahaan berinovasi dan mengeksekusi persaingan, dan ada proses bisnis keterkaitan fungsional. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih teknologi informasi mengikat proses bisnis? Informasi sistem mengotomatisasi langkah pada proses bisnis sebelum dilakukan secara manual. Contohnya memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pesanan dalam pengiriman. Tugas tidak dapat digunakan secara bersamaan dan menghilangkan penundaan. Teknologi informasi digunakan untuk mengunduh e-book, Kindle dari Amazon, membeli komputer online di Best Buy, dan mengunduh musik dari iTunes. Selanjutnya, sistem melayani perbedaan kelompok manajemen dalam bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem pendukung kelompok tingkat yang berbeda. Sistem mencakup transaksi dan sistem intelijen bisnis. Manajer operasional membutuhkan sistem melacak aktivitas transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, stor tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran bahan di pabrik. Transaction Processing System atau TPS merupakan sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat. Transaksi rutin diperlukan dalam menjalankan bisnis. Contohnya, pesanan penjualan, pemesanan hotel, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama pada level ini untuk menjawab rutin dan untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Selanjutnya ada sistem intelijen bisnis. Intelijen bisnis merupakan istilah kontemporer untuk data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan perusahaan lain untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Intelijen membahas kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem intelijen bisnis, manajemen menengah membantu dengan pemantauan, pengendalian keputusan, dan juga kegiatan administratif. Nah, selanjutnya ada Manajemen Information System atau MIS, menunjukkan kategori untuk melayani manajemen menengah. Informasi ini digunakan untuk mengontrol serta memprediksi kinerja masa depan dan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dari TPS dibandingkan dan disajikan pada jadwal yang teratur. SIM atau MIS mengubah data tingkat transaksi dari inventaris, produksi, dan akuntansi ke dalam file MIS yang digunakan untuk menyediakan laporan. MIS menggunakan perhitungan sederhana seperti penjumlahan dan perbandingan. Nah,
Ada jenis lain dari MIS, yaitu Decision Support System atau DSS, yang merupakan fokus pada masalah yang unik dan berubah dengan cepat sesuai prosedur yang belum ditentukan sebelumnya. DSS menggunakan informasi internal dari TPS dan juga MIS. Informasi dan sumber eksternal seperti harga saham atau harga persaingan. Selanjutnya ada Executive Support System atau ESS, membantu membahas mengenai keputusan non-rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, wawasan karena tidak ada prosedur yang disepakati untuk sampai pada solusi. Dan ESS menyajikan grafik data dari beberapa sumber. Selanjutnya ada rancangan. ESS dirancang untuk memasukkan data tentang peristiwa eksternal seperti pajak, menarik informasi yang diringkas dari internal, SIM, dan DSS. Mereka melacak, mengompres, dan melacak data yang penting. Seperti itu. Slide setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada sistem menghubungkan perusahaan. Aplikasi perusahaan jenis sistem yang berbeda di perusahaan untuk bekerja sama memiliki tantangan yang besar. Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu, yang pertama dapat menjangkau area fungsional, yang kedua dapat fokus pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan, dan yang ketiga dapat mencakup semua tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis agar proses lebih dekat dan mengintegrasi kelompok. Maka mereka fokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Selanjutnya, aplikasi utama dalam perusahaan itu ada pada sistem perusahaan, ada juga pada sistem manajemen pengetahuan, pasokan sistem manajemen pengetahuan, dan juga sistem hubungan pelanggan. Sistem perusahaan menggunakan sistem lain juga, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam manufaktur, produksi, keuangan, akuntansi, penjualan, dan pemasaran. Data tersebut disimpan dalam satu data yang komprehensif yang dapat digunakan oleh banyak bisnis yang berbeda-beda. Contoh aplikasinya yaitu pelanggan melakukan pemesanan, kemudian data pemesanan akan masuk secara otomatis. Lalu departemen akuntansi diberikan untuk mengirimkan informasi kepada pelanggan, dan perwakilan layanan pelanggan melacak kemajuan pesanan untuk menginformasikan pelanggan tentang status pesanan mereka. Lalu ada SCR atau System Chain Management, merupakan suatu sistem untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok, serta membantu pemasok, perusahaan pembelian, distributor, dan perusahaan logistik berbagai informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman produk dan jasa, sehingga dapat memperoleh, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa secara efisien. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan jumlah produk mereka yang tepat dari sumber ke titik konsumsi dalam waktu paling sedikit dan paling rendah biaya. Yang selanjutnya ada CRM atau merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses yang memiliki hubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. CRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Lalu ada KMS atau Knowledge Management System, yaitu memungkinkan organisasi menjadi lebih baik dalam mengelola proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. KMS sendiri mengumpulkan semua pengetahuan yang relevan dan pengalaman di perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis dan keputusan manajemen, serta menghubungkan perusahaan untuk sumber pengetahuan eksternal. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian intranet dan ekstranet. Istilah intranet mengacu pada jaringan internal, sedangkan internet merupakan jaringan publik. Intranet menggunakan teknologi dan teknik yang sama dengan internet. Mereka seringkali hanya mengakses area pribadi perusahaan.
Kemudian ada perbedaan antara e-business, e-commerce, dan e-government. Yang pertama ada e-business. E-business mencakup kegiatan untuk manajemen internal perusahaan, koordinasi dengan pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Ini juga termasuk perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet yang mencakup kegiatan pendukung transaksi pasar tersebut. Yang terakhir ada e-government. E-government mengacu pada penerapan internet dan teknologi jaringan untuk memungkinkan pemerintah dan hubungan lembaga sektor, link dengan warga, bisnis, dan cabang lain pemerintah, serta membuat operasi pemerintah lebih efisien dan memberdayakan warga dengan memberi akses lebih mudah ke informasi. Yang berikutnya ada kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi fokus pada pencapaian tugas atau misi. Kolaborasi dapat berjangka pendek atau panjang tergantung pada sifat, tugas, dan hubungan antara peserta. Sifatnya bisa antara satu ke satu atau banyak ke banyak. Alasan kolaborasi dan kerja tim penting yaitu yang pertama, mengubah sifat pekerjaan, yang kedua, pertumbuhan kerja profesional, ketiga, mengubah organisasi perusahaan, keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan, kelima, menekankan pada inovasi, yang terakhir, mengubah budaya kerja dan bisnis. Terus, apa sih bisnis sosial itu? Bisnis sosial itu merupakan keadaan jika perusahaan dapat menyesuaikan versi untuk memperkuat ikatan mereka dengan konsumen, pemasok, dan karyawan dengan tujuan meningkatkan keterlibatan emosional di perusahaan. Terus, apa sih manfaat bisnis kolaborasi dan bisnis sosial? Semakin perusahaan bisnis adalah kolaboratif, maka semakin sukses kolaborasi itu. Penelitian tinjauan manajemen menemukan bahwa fokus pada kolaborasi sangat penting untuk perusahaan yang maju secara digital untuk menciptakan nilai bisnis yang membangun persaingan keuntungan. Sebuah survei Global Business dan Sistem Informasi Manager Times menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaborasi menghasilkan perbaikan organisasi yang mengembalikan lebih dari 4 kali lipat investasi dengan manfaat terbesar untuk penjualan, pemasaran, dan penelitian dan fungsi pengembangan. Kolaborasi tidak akan terjadi secara spontan dalam sebuah perusahaan bisnis, terutama jika tidak adanya budaya atau proses bisnis yang mendukung. Budaya bisnis kolaboratif dan proses bisnis sangat berbeda. Manajemen senior bertanggung jawab untuk mencapai hasil, tetapi mengandalkan tim dari karyawan untuk mencapai dan mengimplementasikan hasilnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada alat dan teknologi. Yang pertama ada email dan instant message atau IM. Yang kedua ada wikis, yang ketiga ada virtual world. Selanjutnya ada platform kolaborasi and bisnis sosial. Yang pertama ada Microsoft SharePoint, yang kedua ada IBM Notes, yang ketiga ada Salesforce Charter, yang keempat ada Microsoft Yammer, yang kelima ada Jive, yang keenam ada Facebook Workplace, yang ketujuh ada koneksi IBM. Selanjutnya ada Departemen Sistem Informasi. Merupakan unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi dan bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, serta jaringan yang terdiri dari infrastruktur TI perusahaan. Terdiri dari spesialis seperti programmer, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Selanjutnya ada pemrograman adalah spesialis teknis yang sangat terlatih
yang menulis perangkat lunak instruksi untuk komputer. Analis sistem merupakan penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Tugas Tugasnya untuk menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis menjadi kebutuhan dan sistem informasi. Manajer sistem informasi adalah pemimpin tim pemrograman dan analisis manajer proyek, fisik manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, atau spesialis database. Selanjutnya ada external spesialis seperti vendor dan produsen perangkat keras, perusahaan perangkat lunak, dan konsultan sering berpartisipasi dalam operasi sehari-hari dan jangka panjang. Chief Information Officer atau CEO adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan dan bertugas memiliki latar belakang bisnis yang kuat serta keahlian sistem informasi dan memainkan peran kepemimpinan dalam mengeksplorasi teknologi baru. Chief Security Officer atau CSO bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi untuk perusahaan dan menegakkan keamanan informasi perusahaan kebijakan. Selanjutnya ada OMS bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih penggunaan spesialis sistem informasi tentang keamanan agar manajemen tetap waspada terhadap gangguan keamanan dan memelihara alat yang dipilih untuk menerapkan keamanan. Selanjutnya ada Chief Private Officer atau CPO memungkinkan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang privasi data yang ada. Chief Knowledge Officer atau CKO bertanggung jawab atas pengetahuan perusahaan program manajemen tepi. Selanjutnya ada Chief Knowledge Officer CKO membantu merancang program dan sistem untuk menemukan sumber pengetahuan baru atau memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan lebih baik. Chief Data Officer atau CDO bertanggung jawab atas tata kelola seluruh perusahaan dan pemanfaatan informasi untuk memaksimalkan nilai yang dapat diwujudkan organisasi dari datanya. CDO memastikan bahwa perusahaan mengumpulkan yang sesuai data untuk melayani kebutuhannya, menyebarkan teknologi yang tepat untuk menganalisis data dan menggunakan hasil untuk mendukung keputusan bisnis. Penggunaan akhir adalah perwakilan dari departemen di luar sistem informasi. Penggunaan ini sedang berperan dalam perancangan dan pengambilan sistem informasi. Sekian pemaparan dari kami mengenai Chapter 2 Global E-Business and Collaboration. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.